Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Amin. Alhamdulillah. Sore hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga yang sakit dari kita dan keluarga kita semoga segera diberi kesembuhan dan diberi solusi yang terbaik. Semoga juga yang mendapatkan musibah dan cobaan di antara kita dan seluruh umat muslim semoga segera diberi pertolongan dan diberi solusi yang terbaik. Semoga seluruh urusannya diberi kemudahan. Yang tadi Ibu Mutia izin mustami'ah, tapi nampaknya belum hadirah, tidak masalah. Karena anak beliau sakit Om ya katanya tadi Om ya. Ya. Bu Sri juga agak terlambat karena kondisi belum stabil. Syafahum Allah. Syafa'an ajilan. Kemudian Bu Ayu juga ista'dzanat izin sore ini karena beliau saat ini kan sedang di Malang ya. Kemarin Bu Ayu masih di Malang ya? Naam, masih di Malang beliau. Dan beliau menyampaikan tidak mendapatkan pasokan air sama sekali dari kemarin karena banjir bandang dari Batu kemarin. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin. Baik. Mubasyarah, kita langsung saja Ibu. Kita sudah agak terlambat ini, kita langsung saja. وصلنا في لقائنا الماضي إلى الدرس الرابع أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu kita sampai di pembahasan atau kita sampai di bab 4 atau pelajaran keempat. Wantahayna minhu. Dan kita sudah menyelesaikannya. Alaysa kadzalik? Kita sudah selesaikan namanya. Baik. Rubbama minkunna soal. Mungkin dari ibu-ibu ada pertanyaan. Rubbama minkunna soal. Rubbama ladaikunna soal. Anid darsil madhi. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan tentang pelajaran yang lalu. Pelajaran keempat. Ad-darsul rabi' kemarin kita membahas tentang isnadul fi'lil madhi ila dhamair. Thumma ma an-nafiyah wa li'anna. Hal min soal? Ada pertanyaan ibu-ibu? Halo? Belum Ustaz. Belum. Kan Ustaz, rekamannya sudah dikirim ya Ustaz? Sudah. Saya belum. Udah ada ya Ustaz ya? Oh, Sudah ya? dari kalau di grup. Hari apa itu Mas yang ngirimnya? Oh ya Sampai Ustaz, WA list YouTube gitu ya? Betul itu. Itu masuk di situ. Hari Sabtu saya sudah kirim Om.
Oh, sama yang Apa, terakhir Ustaz? kemarin ya Ustadz? Nah, itu sudah termasuk yang terakhir Oh, kemarin. oke. Nah, Belum pelajaran sempat. keempat. Saya Nah, belum sempat lihat Ustadz. ya, Sama Bu Heti. dari hari Sabtu, Om. Ini saya mengusahakan ini kali ini Iya, iya. biar cepat ya. Ternyata tidak diperhatikan gara-gara kebiasaan saya terlambat. Bukan, Ustaz. Saya kayaknya udah diniatin, tapi ya Allah, maaf deh, mudah-mudahan dicatat niatnya. Nah, yasarallahu murana jami'an. Tapi insya Allah mudah ya, Bu, ya, untuk pelajaran keempat kemarin tentang isnadul fi'il madhi ila dhamair, kemudian ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah, ingat ma'an nafiyah itu tidak mempengaruhi i'rab sama sekali. Dia hanya menafikan. Itu ya. Hanya menafikan, dan biasanya kebanyakan yang dinafikan oleh ma'an nafiyah adalah fi'lun madhi. Meskipun nanti kita akan tiba saatnya pembahasan perbandingan ma dan la an-nafiyatan, yaitu suatu ketika bisa digunakan untuk mudhari. Kemudian li'anna ini kemarin juga seperti inna dan anna tetap mempengaruhi i'rab, menasabkan isim setelahnya dan merafa'kan khobarnya. Gitu kan Ibu ya? Baik, tidak ada pertanyaan Ibu tentang pelajaran yang lalu? Halo? Soal? La yujad? Tidak ada pertanyaan Ibu? Enggak. Betul tidak ada pertanyaan? Berhubung belum lihat rekaman Ustadz, jadi bingung mau nanyanya dari mana. Yasrallahu murana jami'an. Nanti Semoga belajar dulu rekamannya Ustadz. semoga Allah memberikan kemudahan, ya. Insya Allah. Kita lanjutkan dulu. Hari ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Nadkhul ila darsil khamis. Kita masuk ke pelajaran kelima. Ad-darsul khamis. Pelajaran kelima. Madza hunak? Apa yang ada di bab kelima? Apa yang ada di pelajaran kelima ini? Hanya ada satu pembahasan saja. Mudah insyaallah. Mahwa al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Sudah ini saja yang akan kita bahas, Ibu. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'lun, fa'il, dan maf'ulun bihi. Al-fi'lu, al-fa'il, al-maf'ulu bihi. Itu Ibu ya, insyaallah yang kita bahas ini saja. Baik, sebelum masuk betul-betul ke pembahasan ini, dulu ketika itu di semester 1, saya pernah mengatakan susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada dua macam, ya atau ya? Iya. Susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada dua macam, atau apa dan apa? Ya, dan fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah sudah kita pelajari di semester 1. Betul? Iya. Al-jumlah al-ismiyah itu terdiri apa dan apa? Terdiri dari apa dan apa? Mubtada, khobar. Terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada harus berupa ism. Ini mengawali jumlah ismiyah, makanya jumlah ini dinamakan ismiyah karena umumnya itu diawali ism. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Berikutnya, di sini kita akan dikenalkan jenis susunan kalimat yang kedua, yaitu al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Tidak ada mubtada lagi, tidak ada khobar lagi gitu Ibu ya. Tapi apa? Al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari fi'lun wa fa'il. Apa Ibu? Fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun ma makna fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Fa'ilun Subjek, pelaku. Pelaku. Ahsantun. Kita artikan secara mudah seperti itu, tidak masalah. Tayyib. Jadi tidak ada mubtada dan khobar lagi, tapi fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Inilah kenapa dinamakan jumlah fi'liyah, karena diawali fi'lun. Gitu kan Ibu ya? Iya.
Kalau jumlah al-ismiyah diawali ism, makanya dinamakan ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah diawali fi'lun, maka dia dinamakan fi'liyah. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ini kok cuma fi'lun dan fa'il saja? Bukannya di halaman sebelumnya tadi menyebutkan pembahasan di sana jumlah fi'liyah itu rangkaiannya terdiri dari fi'lun, fa'il, lalu ada yang ketiga, Maf'ul. maf'ulun bihi. Kenapa di sini tidak disebutkan? Gimana? Fi'ilnya lazim. Naam, ini adalah rangkaian dasar. Fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Ini rangkaian dasar. Kecuali kalau fi'lunnya ini membutuhkan objek atau membutuhkan maf'ulun bihi, maka harus ada maf'ulun bihi. Jadi fi'lun dalam bahasa Arab itu hampir mirip seperti kata kerja dalam bahasa Indonesia dari segi dia membutuhkan objek atau tidak. Transitif atau intransitif. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Baik. Dalam bahasa kita ada disebut kata kerja transitif, ada intransitif. Dalam bahasa Arab juga ada. Ada fi'lun lazim, ada fi'lun muta'addi. Fi'lun lazim itu tidak membutuhkan objek. Gitu ya, Ibu ya? Seperti dhahaba, jalasa. Kan gitu tidak membutuhkan objek kan Ibu ya? Iya. Kharaja. Itu tidak membutuhkan objek. Dakhala. Baik. Tapi ada juga fi'lun yang membutuhkan objek atau dalam bahasa Arab membutuhkan maf'ulun bihi, disebutnya fi'lun muta'addin. Gitu ya, Bu ya? Fi'lun muta'addi atau al-fi'lul muta'addi. Gitu ya, Bu ya? Kurang lebih bisa difahami, Bu ya? Ini kenapa kok disebutkan di sini ada fi'lun dan fa'il saja. Tidak ada maf'ulun bihi, tidak ada objek. Karena di sini ini rangkaian dasar. Kalau fi'lunnya lazim, hanya butuh dua ini saja, butuh fi'lun dan fa'il. Ini kalau fi'lunnya tidak butuh maf'ulun bihi, tidak butuh objek. Gitu Om ya? Halo? Ada orang? Iya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Bingung tidak Ibu? Maksud saya? Diam lagi. Mungkin nanti kalau lihat contoh kalimatnya ya Ustaz ya. Naam. Baik. Kita coba Ibu ya, kita coba. Di sana ada misal jumlah. Kita baca sama-sama. Karirna ba'di. Qara'at talibul kitab. Qara'at talibul kitab. Marratan ukhra. Qara'at talibul kitab. Qara'at talibul kitab. Sekali lagi, sepertinya kok masih agak ragu. Karirna ba'di. Qara'at talibul kitab. Qara'at talibul kitab. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Pelajar itu siswa membaca kitab. Siswa itu atau pelajar itu telah membaca kitab atau buku, gitu ya? Baik. Di sana, kalau di sini susunan kalimat ini terdiri dari berapa kata? 3. 3. Tayyib. Kata yang pertama yaitu qara'a. Tayyib. Qara'a ini kalau kita perhatikan ini jenis kata apa? Jenis kata ism atau harfun? Ini fi'lun. Qara'a ini fi'lun, gitu ya, Bu ya? Qara'a ini fi'lun. Maknanya membaca. Qara'a. Ini fi'lun dan fi'lunnya jenisnya fi'lun madhi, kata kerja lampau. Makanya tadi kita menerjemahkannya telah membaca. Kan gitu ya, Bu ya? Iya. Ini fi'lun madhin. Kalau kita perhatikan lagi, qara'a itu lazim atau muta'addi? Membutuhkan maf'ulun bihi atau tidak? Muta'addi. Muta'addi. Ini muta'addi membutuhkan maf'ulun bihi. Thayyib. Ini qara'a, ini fi'lun. Insyaallah enggak bingung ya? Ini qara'a, ini fi'lun. Wadih? Wadih. Thayyib. Berikutnya al-kalimah ats-tsaniyah. Kata yang kedua, at-talibu.
At-talibu ini kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun atau kalau dalam bahasa kita disebut apa, Om? Pelaku. Pelaku atau subjek, boleh. Baik, at-talibu ini kedudukannya sebagai fa'ilun. Fa'ilun atau pelaku. Satu hal yang harus kita perhatikan pada fa'il. Fa'il keadaan i'rabnya selalu marfu'. Selalu apa, Om? Marfu. Fa'il itu selalu marfu'. Enggak mungkin enggak. Gitu, Om, ya. Jadi fa'il itu pasti selalu pasti dan harus selalu marfu'. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak marfu' berarti salah. Berarti itu bukan fa'il. Gitu, Om, ya. Waduh, ya. Wadih. Tadi qara'a itu fi'lun, kemudian at-talibu fa'il. Fa'il itu majrur atau mansub? Marfu. Marfu. Marfu'. Fa'il itu selalu marfu' gitu, Om, ya. Harus dan pasti selalu marfu'. Enggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Baik. Berikutnya, kata yang ketiga al-kalimah ats-tsalitsah. Kata yang ketiga al-kitab. Ini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Kenapa kok ada maf'ulun bihi di sini? Karena qara'a tadi ini fi'lun muta'addin, butuh objek. Ya kan Ibu ya? Iya. Fi'lun muta'addin, dia membutuhkan maf'ulun bihi, membutuhkan objek. Maka di sini ada objek di akhir. Al-kitabah kedudukannya sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Kita biasakan istilah-istilahnya, Om, ya. Ada fi'lun, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu apa, Om? Objek. Objek. Tapi kita biasakan maf'ulun bihi gitu, ya. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Untuk penyebutannya juga, penyebutannya maf'ulun bihi, sebutkan bihinya, jangan bilang maf'ulun saja. Karena maf'ulun itu macam-macamnya banyak, gitu, ya. Iya. Maf'ul itu macamnya banyak. Ada maf'ul ma'ahu, maf'ul li'adlihi, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul fihi. Gitu, ya. Nanti pada saatnya kita akan mempelajari satu persatu insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Ini maf'ulun bihi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita mungkin ya objek, gitu, ya. Nggak bingung kan, Om, ya? Yang pertama tadi fi'lun, kemudian fa'il, dan maf'ulun bihi. Dan harus kita perhatikan maf'ulun bihi keadaan i'rabnya selalu Mansub. Mansub. maf'ulun bihi selalu mansub. Maf'ulun bihi selalu apa Ibu? Mansub. Mansub. Ini juga pasti dan harus. Maf'ulun bihi mansub. Gitu, ya. Kalau fa'il tadi selalu marfu', kalau maf'ulun bihi selalu mansub. Wadih? Mansub, ya, karena objek itu dikenai pekerjaan, makanya mansub, ya. Gitu, Om, ya? Baik. Saya tanya lagi. Qara'a tadi kedudukannya sebagai apa, Ibu? Fi'lun. Fi'lun. Ini fi'lun madin jenisnya. Kata kerja lampau. At-talibu kedudukannya? Fa'ilun. Fa'il kedudukannya sebagai fa'il, keadaannya Marfu. marfu'. Kemudian al-kitab kedudukannya sebagai Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi, keadaannya Mansub. mansub. Ahsantunna. Fi soal, ada pertanyaan Ibu? Baik. Mungkin ada yang perlu diperjelas lagi, apa sih yang dimaksud fi'lun, apa yang dimaksud fa'il, dan apa yang dimaksud maf'ulun bihi. Di sana ada kolom di atas, di buku Ibu juga ada kan, Om, ya? Baik. Di sana ada pengertian dari al-fi'lu, al-fa'ilu, dan al-maf'ulu bihi. Ini harus kita pahami, karena ini nanti seterusnya akan berlaku. Ini harus kita pahami karena seterusnya kita selama berinteraksi dengan bahasa Arab ini akan selalu berlaku. Al-fi'lu kalimatun tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin. Apa Ibu? Ulang lagi apa Ustaz? Al-fi'lu kalimatun tadullu ala hadath.
Yajibu ala hadas. Hadas ya. Ini hadas maksudnya hadasa yahdutsu. Ini maknanya kejadian di sini, bukan hadas ketika bersuci, Om ya. Kasih aja. Hadasa tulisannya hadasa ya. Ini ala hadatsin di sini masdar. Hadasin. Tapi bukan hadas yang pada saat bersuci, bukan. Waktu. Hadasin. Hadasin. Kalimatun tadullu ala hadatsin. Kata yang menunjukkan kejadian. Gitu ya. Kalimah itu kan kata kan ya. Tadullu menunjukkan hadas, kejadian. Jadi fi'lun adalah kata yang menunjukkan kejadian fi zamanin muayyanin. Ini nggak boleh terlewat. Fi zamanin muayyanin. Karena ini berbeda dengan bahasa kita. Nah, fi zamanin muayyanin, dalam waktu atau pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu, fi zamanin muayyanin. Berarti sekali lagi fi'lun adalah kalimatun tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin, maksudnya kata yang menunjukkan suatu kejadian pada waktu tertentu. Waktu tertentu. Ini harus pada waktu tertentu. Kenapa kok harus di sini fi zamanin muayyanin? Naam, karena fi'lun dalam bahasa Arab itu mirip seperti dalam bahasa Inggris. Dia ada fi'lun madhi, kata kerja lampau, ada fi'lun mudhari yang menunjukkan hal sekarang maupun mustaqbal yang akan datang. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak, Ibu? Halo? Visual tentang al-fi'lu, atau mungkin kalau terjemah kita secara singkat ya tadi, al-fi'lu itu kata kerja gitu. Hanya saja harus kita ingat kata kerja dalam bahasa Arab itu terikat waktu. Gitu ya, Bu ya? Iya. Iya. Visual anil fi'li. Visual anil fi'li. Ada pertanyaan tentang fi'il, Ibu? La yujad? Mafi? Halo, ada orang? Ada Ustaz. Diro. Nggak bingung ya, insya Allah tentang fi'il? Ini kita pahami dulu saja tentang fi'lun. Maksudnya fi'lun seperti apa? Tentang pembagian-pembagiannya nanti. Pembagian-pembagian fi'lun itu seperti apa pada saatnya nanti insya Allah. Gitu ya? Iya. Baik. Thumma al-fa'ilu. Mal murad bil fa'il? Apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il, al-fa'ilu huwa ismun marfu'un qablahu fi'lun. Ini pengertian. Ismun marfu'un qablahu fi'lun. Marfu setelah fi'il. Sudah diterjemahkan sama Mbak Eka barusan. Itu terjemahannya. Fa'il adalah ism marfu'. Ism marfu' yang terletak setelah fi'il. Ism marfu' yang terletak setelah fi'il. Gitu ya, Bu ya? Mada? Ya. Saya nggak jelas, Ustaz. Isim marfu Qablahu yang fi'lun. terletak Setelah fi'il. Ism marfu'. Tadi saya katakan fa'il, keadaan i'rabnya harus pasti selalu marfu'. Ini nah yang dimaksud tadi, Om. Marfu'. Jadi Ustaz, putus suaranya. tulisannya kok suaranya kok jadi Iya. Sampai sekarang masih putus-putus, Om. Udah enggak? Sudah nggak putus-putus. Jelas tidak suara saya? Jelas, Ustaz. Al-fa'il adalah ismun marfu'un qablahu fi'lun. Jadi ism yang keadaannya selalu marfu'. Kayak gitu, ya? Seperti saya katakan di awal tadi, fa'il itu harus pasti selalu marfu'. Qablahu fi'lun yang terletak setelah fi'lun. Gitu Ibu ya? Paham ya? Wa huwa alladhi fa'ala al-fi'la. Maksudnya apa Ibu? Dan fa'il ini adalah pelaku. Alladhi fa'ala al-fi'la.
yang melakukan suatu pekerjaan, yang melakukan fi'il. Jadi fa'ala fi'ala. Wa huwa alladzi fa'alal fi'la. Dan fa'il ini, huwa ini fa'il maksudnya, yang mengerjakan al-fi'l, yang mengerjakan atau mungkin dalam bahasa kita tadi secara singkat disebut pelaku gitu ya. Wa huwa alladzi fa'alal fi'la, dan dia adalah pelaku. Jadi pelaku, dia itu fa'il, itu adalah pelaku dan keadaan i'rabnya selalu marfu' gitu ya. Wadih? Halo? Ya. Nggak bingung kan Ibu ya? Insya Allah. Jadi fa'il itu pelaku, kalau diterjemahkan secara singkat pelaku, dan keadaan i'rabnya selalu marfu', itu harus diingat. Fa'il selalu marfu'. Sekali lagi, fa'il selalu marfu'. Itu jangan sampai lupa gitu ya. Baik. Sampai akhir hayat jangan lupa fa'il selalu marfu' gitu ya. Itu insya Allah nggak bakal berubah insya Allah nggak bakal berubah sampai hari kiamat insya Allah. Amin, insya Allah. Fa'il itu Kalau selalu marfu'. misalkan ada yang mempengaruhinya Ustaz, nggak mungkin ya, tetap marfu ya. Yang mempengaruhi ya fi'lun, yang mempengaruhi fa'il ya fi'lun. Oh, kalau misalkan ada huruf jar, kan kalau ada huruf Gimana jar. ada? Gimana bisa? Nggak ada ya? Oh enggak. Ini bukan jumlah ismiyah, Om. Ini bukan jumlah ismiyah. Oh iya. Oh ya, lupakan ya. Oke. Ayo. Ini kita harus udah move on dari jumlah ismiyah. Itu ya. Berikutnya al-maf'ulu bihi. Mal murad bil maf'uli bihi. Apa yang dimaksud dengan al-maf'ul bihi? Al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun, ism mansub gitu ya. Ism mansub. Waqa'a alaihi fi'lu al-fa'ili. Lanjut gimana Ustaz? Ismun mansubun, gimana apa ya? Ya, lanjutannya ismun mansubun waqa'a alaihi terjemahannya Ustaz. waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Ism mansub. Jadi maf'ulun bihi ini selalu keadaannya apa, Om? Mansub. Jadi maf'ulun bihi selalu mansub, pasti. Maf'ulun bihi itu mansub. Gitu ya? Sebagaimana tadi kita singgung, maf'ulun bihi pasti harus selalu mansub, dan dia adalah alladzi waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Waqa'a 'alaihi al-fi'lu, yang terjadi padanya pekerjaan, atau mungkin maksudnya kalau dalam bahasa kita yang dikenai pekerjaan. Waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai pekerjaan fa'il. Gitu ya. Yang dikenai pekerjaan, atau mungkin bisa menggunakan istilah objek gitu ya, Bapak ya. Jadi maf'ul bihi adalah objek yang keadaannya selalu mansub. Wadih? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Mungkin masih ada yang kurang jelas atau perlu diulangi lagi, atau masih bingung? Tafadhalna, is'alna. Silakan ditanyakan. Fi soal, ada pertanyaan? Kalau Ibu Heti tanya yang tadi tuh, yang kalau dimasukin amil tuh sama itunya, maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihinya? Naam, maf'ulun bihi itu suatu ketika maf'ulun bihi itu bisa ada huruf jar sebelumnya. Tapi itu belum sampai di sana kita pembahasannya. Itu nanti maf'ulun bihi ghairu sharih namanya. Tapi kita yang dasar-dasar dulu saja kita pahami di sini, ini maf'ulun bihi yang mainstream gitu, Mas.
Kalau Disrif. maf'ulun bihi ghairu sharih itu keadaan sebenarnya fi'lunnya fi'lun lazim yang nggak membutuhkan objek, lalu dia bisa mengenai pekerjaan, dia bisa memansubkan atau dia bisa membutuhkan objek dengan perantara harfu jar, dengan perantara harfu jar, bisa seperti itu. Nanti insya Allah pada saatnya insya Allah di semester semester 7 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jauh, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan Amin. dan keistiqomahan. Mudah-mudahan sampai ya. Amin, Sampai amin. insya Allah. Amin. Itu nanti ada maf'ulun bihi ghairu sharih istilahnya. Baik. Tapi di sini kita fokus yang dasar dulu saja gitu Ibu ya. Iya, jadi maf'ulun bihi itu selalu mansub gitu. Udah kita sampai di situ saja kita pelajari. Maf'ulun bihi selalu mansub. Karena nanti meskipun maf'ulun bihi ghairu sharih diawali huruf jar, meskipun secara lafadz itu majrur kasroh, tapi tetap secara mahal, secara keadaan itu tetap mansub. Jadi pasti maf'ulun bihi itu pasti mansub, gitu nggak? Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Soal? Halo? Ayo, Jat. Baik. Di sana ada beberapa contoh lagi, Ibu-ibu. Kita coba baca sama-sama. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Karrirna ba'd. Hal fatahta al-baba? Hal fatahta al-baba. Marratan ukhra. Hal fatahta al-baba? Fatahta al-baba. Na'am fatahtuhu. Na'am fatahtuhu. Kalau kita perhatikan di sini, Ibu, ini mungkin rangkaiannya agak berbeda bentuknya, meskipun jenisnya sama. Ini jumlah fi'aliyah, tapi agak berbeda dengan rangkaian dasar contoh pertama tadi. Tadi qara'at talibul kitab, jelas fi'lunnya, jelas fa'ilnya ism dhahir, lalu maf'ulun bihinya juga jelas ism dhahir. Sekarang di sini hal fatahta al-baba. Hal fatahta al-baba. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Pintu itu terbuka. Apakah Ayo loh, ini sudah menghafal kosakata belum Ibu? Pintu. Apakah kamu telah membuka pintu? Apakah kamu telah membuka pintu? Kan gitu Ibu ya? Iya. Oh? Hal fatahta al-baba. Apakah kamu telah membuka pintu? Baik. Kalau saya tanya Ibu, ini hal kan ism istifham, harful istifham. Ma fatahta al-baba. Fi'lunnya mana? Fatahta atau fatahanya saja? Fatahah. Fatahta atau fatahanya saja? Fatahah. Fatahanya saja atau fatahta? Fatahnya fa'il. Harus Dia ada domirnya, jadi fatah. Kalau masih ragu istikharah dulu. Pintu Oh, kamu. fatahah. Fatahah, tapi ada domir apa gitu. Jadi Karena ini kan bertanya langsung ya. Anta. Karena kan bertanya langsung ya. Pelan-pelan. Nah, hal fatahtal baba? Ini fi'lunnya hanya fatahah saja. Fataha ini fi'lun. Itu kan? Fataha ini fi'lun. Fa'ilnya mana?
Ata'u Ta- fa'il. antara Ata'u. Ata'u. Atta ini dhamirun fa'il. muttasilun. Ya kan Ibu ya? Oh, Ya. taknya ya. Atta di sini ta di sini dhamirun muttasilun. Ya kan Ibu ya? Ya. Ya. Oh, iya. Dhamirun muttasilun. Semua dhamir itu mabni. Mabni. Ya atau ya? Ya. Semua dhamir itu mabni. Fatahta, ta-nya di sini adalah dhamirun muttasilun mabniyun. Dalam keadaan apa? Fatah. Fathih. Alal fathih. Marfu'un. Mabniun alal fathih. Mansub. Dalam keadaan apa? Alal fathih. Mansub. Mabniun 'alal fathi. Betul, ini mabniun 'alal fathi, tapi fi mahalli dalam keadaan apa? Marfu. Marfu. Mahali rofin. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan nasab atau jar? Marfu. Rofa. Marfu. Marfu. Rofa. Tayyib. Maksudnya Fi mahalli mahal- apa sih? Rofin. Mahali Rofin. Rofin. Rofa. Ya. Fi mahali Rofin. Atta di Ini sini. domir atau fatah ha? Ata'u nih. Domir ini tak di sini. Oh, tak. Oh, Keadaannya Oh, marfu, pelaku mahal. berarti marfu dong. Pinter. Salah ya? Betul, betul. Oh, benar. Fi mahali rof'in. Baik, atta di situ saya ulangi lagi, atta adalah dhamirun muttasilun, betul? Ya. Dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi. Dia tidak bisa berubah-ubah, selalu tandanya fathah. Mabniun 'alal fathi, sah? Betul? Ya. Dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli dalam keadaan Rof'in. Rofa. Marfu. Rof'in. fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Jadi kalau dalam keadaan rafa ini ya. Jadi kalau mabni itu kita tidak mengatakan marfu, mansub atau majrur. Gitu ya. Kalau mabni kita tidak mengatakan marfu, mansub atau majrur, tapi kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin, gitu ya. Oh. Dia mabni. Mabni. Karena ini kan dhamir kan mabni, semua dhamir itu mabni. Tapi di sini tak, di sini dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli Rof'in. Kenapa fi mahalli raf'in bukan fi mahalli nasbin padahal tak? Fa'ilun. Menepati fa'il. Karena kedudukannya sebagai fa'il. Ahsantun. Kedudukannya sebagai apa, Ibu? Fa'ilun. Fa'il. Fa'il. Fa'il itu selalu marfu atau dalam keadaan rafa, gitu ya? Nggak bingung ya, insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Rofa bukan jika mabni. Ada yang aneh nih. Marfu'un. Baik. Nggak bingung ya? Fatahta di situ ada fi'lun dan ada fa'il. Sah? Ya. Fatahta itu ada fi'lun dan ada fa'il. Fatahanya fi'lun madin, kemudian ta itu adalah dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian al-baba kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Al-baba kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi keadaannya bagaimana? Mansub. Maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya di sini apa? Fathah. Fathah. Ahsantun, makanya di sana al-baba bukan al-babu atau al-babi. Gitu ya? Al-baba. Insyaallah jelas semuanya di sini fatahtal baba. Di sana ada fi'lun, ada fa'il dan maf'ulun bihi. Wadih? Wadih, insyaallah. Agak aneh.
Tayyib. Berikutnya di sana jawabannya na'am fatahtuhu. Na'am fatahtuhu. Na'am ini harfun, enggak perlu dibahas. Fatahtuhu. Fatahtuhu ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah pasti ada fi'lunnya. Mana fi'lunnya, Ibu? Fataha. Fataha ini fi'lun. Fi'lun madin. Ya kan Ibu ya? Iya. Terus Kemudian fa'ilnya mana? Atta. Fa'ilnya adalah atta. Ya kan Ibu ya? Oh iya. Atta'u itu dhamirun muttasilun mabniyun mabniyun 'ala dhammi. dhammi. Jadi dia selalu dhammah kan Ibu ya? Karena perubahan dari ana. Fatahtu. Atta yaitu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli Raf'in. raf'in. Limadha fi mahalli raf'in? Fa'ilun. Fa'ilun karena sebagai fa'il. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Insyaallah. Tu-nya itu sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Lalu maf'ulun bihi-nya mana? Al-ha'u. Hu itu ya. Al-ha'u. Hu di situ. Al-ha'u itu adalah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Fi mahalli nasbin. Limadha fi mahalli nasbin? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi karena dia sebagai maf'ulun bihi. Gitu Ibu ya. Kan hu di sini adalah albab, ya kan Ibu ya? Dhamir dari albab. Ya atau ya? Oh iya. Iya Ustaz. Kedudukannya sama. Jadi albab dan ha di sini ha ghaib ini sama kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Kalau albaba itu maf'ulun bihi mansub, kalau hu itu al-ha di sini dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Belum. Halo? Sama Ustaz. Belum lama Ustaz. Contoh lagi Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan di contoh pertama, kita lanjutkan contoh kedua. Karirna ba'ni. Hal fatahta an-nawafidha? Hal fatahtal nawafidha. Marratan ukhra. Hal fatahta an-nawafidha? Hal fatahtan nawafidha. Ini alnya syamsiah ya. Nun itu huruf syamsiah, makanya langsung idgham. Marratan ukhra sekali lagi. Hal fatahtan nawafidha? Hal fatahtan nawafidha. Na'am fatahtuha. Marratan ukhra. Na'am fatahtuha. ما معنى هذه الجملة؟ هل فتحت النوافذ؟ Apakah kamu telah membuka jendela ya? Betul. Apakah kamu telah membuka jendela-jendela? Jendela-jendela. Nawafid itu jamak kan, Weh? Oh iya. Iya, Ustaz. Dari nafidah. Apakah kamu telah membuka jendela-jendela? Na'am fatahtuha. Ma ma'na? Iya. Saya Saya telah Banyak. Ahsantuna. Baik. Hal fatahta an-nawafidha? Ini rangkaiannya sama persis seperti sebelumnya. Mana fi'lunnya? Fataha itu sebagai fi'lunnya madin bentuknya. Fi'lun madin. Ya kan Ibu ya? Kemudian fa'ilnya mana? Ta di sini. Ta berarti di sini dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli
Ahsantunna. Fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa'. Limadha? Fa'il. Fa'il. Karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu selalu marfu' atau dalam keadaan rafa'. Gitu kan Ibu ya? Baik. Nggak bingung ya insyaallah? Baik. Berikutnya an-nawafidha. An-nawafidha ini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ahsantunna. An-nawafidha maf'ulun bihi dalam keadaan Mansub. mansubun wa alamatu nasbihi Fathatun. fathah. Fathatun. Ahsantunna. Ya, an-nawafidha maf'ulun bihi mansubun. Ya kan Ibu ya? Mansub wa alamatu nasbihi fathatun. Kita sampai di situ dulu saja. Enggak usah dibahas ini dhahirah atau muqaddar. Jadi an-nawafidha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Lagi. Ayo. Berikutnya jawabannya di sana na'am fatahtuha. Kata fatahtuha ini juga jumlah fi'liyah. Fi'lunnya mana? Fataha. Fataha itu fi'lun. Ahsantunna. Fataha itu fi'lun. Kemudian fa'ilnya mana? Ata'u. Atta. Atta itu sebagai dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in. Limadha fi mahalli raf'in? Fa'ilun. Fa'ilun karena kedudukannya sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il. Jadi atta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih. Kemudian maf'ulun bihinya mana? Alha. Al-ha'u. Aha, itu al-ha, ha'ul Oh, ghaibah. ha aja. Ha jadi. Ha. Ha di sini ha'ul ghaibah ya kan namanya? Iya. Baik. Al-ha'u ini dhamirun muttasilun juga. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun. Sukun kan namanya dia? Iya. Sukun. Iya. Ada alifnya. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli Nasbin. nasbin. Dalam keadaan nasab. Limadha fi mahalli nasbin? Maf'ulun bihi. Karena sebagai maf'ulun bihi. Jadi ha ini sebagai maf'ulun bihi. Insyaallah jelas ya Bu ya? Insyaallah. Ini jadi baik fa'il maupun maf'ul itu sama-sama bisa berupa dhamir. Gitu ya Bu ya? Bingung tidak maksud saya? Baik fa'il maupun maf'ul itu bisa sama-sama berupa dhamir. Jadi bisa berupa ism dhahir seperti qara'at talibul kitaba. Ini at-talibu dan al-kitaba dua-duanya ism dhahir. Bisa juga fa'il dan maf'ul bihi itu berupa dhamir dua-duanya seperti fatahtuhu dan fatahtuha. Baik fa'il maupun maf'ulun bihinya dua-duanya dhamir. Begitu Ibu ya? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Assalamualaikum jami'an. Lama. Insyaallah mudah Ibu ya? Insyaallah. Mudah. Ini enaknya ngajar orang pintar-pintar ya. Amin. Tidak ada pertanyaan Ibu? Yakin? Betul-betul tidak ada pertanyaan? La yujad? Kalau tidak ada, kita langsung ke halaman berikutnya Ibu. Di halaman berikutnya di sana sudah hiwar, kita memasuki hiwar. Naqra, kita baca Ibu. Baik. Naqra al-hiwar. Naqra al-hiwar, ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu mengikuti seperti biasa. Di sana ada percakapan antara al-mudarris dan beberapa siswanya.
Kita lihat apa yang mereka bicarakan. Jarirna ba'di, dimulai dari al-mudarris. Man fataha babal fasli Man fataha babal fasli marratan ukhra. Man fataha babal fasli man fataha babal fasli. ma ma'na hadhihi al-jumlah? Siapa yang telah membuka pintu kelas? Man fataha babal fasli. Enggak bingung ya insyaallah. Baik. Kalau kita perhatikan ini adalah di sini ada jumlah fi'liyahnya. Ini khabar berupa jumlah fi'liyah. Baik. Ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu pasti ada fi'lun dan fa'il. Mana fi'lunnya? fataha Fataha. Fi'ilnya fataha. Fi'lunnya adalah fataha. Fataha ini fi'lun. Ya kan Ibu ya? Fi'lun madin, kata kerja lampau. Ya. Fataha ini fi'lun. Kemudian fa'ilnya mana? Domirun mustatirun. Mustatirun takdiru huwa. Ya'udu ilaman. Ibu-ibu masih ingat dulu ketika kita mulai mengenal domir di akhir semester 1 dan awal semester 2, itu di sana kita membahas pembagian domir dari beberapa sisi. Dari maknanya yang ditunjukkan, juga dari segi dia nampak atau tidak nampak. Dia dari segi tulisan, yaitu ada yang baris yang nampak dan terbagi menjadi dua, ada muttasil dan munfasil. Kemudian ada yang mustatir. Mustatir itu domir ini tidak nampak, tidak ditulis, tidak dilafadzkan, tapi terkandung dalam suatu kata. Masih ingat Ibu? Masih. Masih ingat Bu? Oh ya? Baik. Disebutnya domir mustatir. Domir mustatir itu tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan, tapi terkandung dalam suatu kata. Di sini seperti kata fataha. Fataha ini mengandung domir, Ibu. Domirnya yang dikandung di sini adalah huwa. Ya kan Ibu ya? Iya. Jadi fataha ini fi'lun madin. Fa'ilnya mana? Kalau ditanya fa'ilnya, fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Domir mustatir. Tidak kelihatan domirnya. Taqdiruhu huwa. Yang dimaksud domir mustatir di sini adalah huwa. Gitu Ibu ya? Iya. Bingung tidak Ibu? Ustadz, ditulis dong Ustadz. Ditulis apanya? Maksudnya dia menjadi apa? Domir mustatirnya di fataha ini. Akhirnya kan tidak terlihat. Jadi awalnya kan seperti ini, tapi karena dia sebagai domir. Sebenarnya nggak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. memang seperti ini. Kan fathah itu kan fa'il kan? Betul. Fi'lun. Jadi gini, ketika dulu kita menghafal, fi'lun. Dulu kataba ya dulu ya. Iya. Ya kan, ya? Coba masih ingat kataba, katabu. Ya kan, ya? Katabat, katabata, katabana. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Masih ingat ini Bu ya? Coba perhatikan dari semua fi'lun itu yang 14 domir itu. Semua fi'lun dari kataba sampai katabna itu ada tidak yang itu kebanyakan mengalami tambahan domir di belakangnya, ya atau ya? Iya. Ada tidak yang tidak mengalami tambahan sama sekali? Ada. Ya yang pertama, ya kan Mas? Iya. Yang pertama kataba. Kataba itu sebenarnya ada domirnya tidak? Ada domirnya mustatir. Oh, ini ya apa? Tidak nampak terkandung dalam suatu kata. Jadi kataba itu ada domirnya, tapi mustatir. Sedangkan yang lain domirnya nampak. Kataba ada tambahan alif. Katabu ada waw. Ya kan ya? Katabta, katabtuma, katabtum semuanya domirnya kelihatan di belakangnya. Itu fa'il. Sedangkan kataba atau di sini fataha
Ini ada fa'ilnya, tapi berupa dhamir mustatir. Gitu, ya. Iya. Jadi bukan asalnya atau akhirnya gimana gitu. Ya, memang untuk dhamir huwa itu dhamirnya mustatir. Pada fi'lun madhi. Gitu, ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Termasuk juga dhamir hiya, ibu-ibu sekalian nanti. Hiya. Hiya kalau misalnya kataba jadi Katabat. katabat. Kalau fataha jadi Tabat. Fatahat. fatahat. Itu di situ fa'ilnya mana? Domir mustatir. Domir Takdiruhu mustatir. hiya. Huruf ta itu kan. Huruf ta. Ayo loh, masih ingat? Takdiruha. Misalnya katabat masih ingat? Itu taknya itu tak apa? Tak taknis. Tak taknis itu dhamir atau bukan? Bukan. Bukan. Tanda mu'annas. Dia hanya alamatut taknis. Ya kan, Om? Iya. Hanya sebagai tanda mu'annas saja, bukan dhamir. Masih ingat, Om, ya? Semoga Allah Ya Allah. menjaga ilmu kita semuanya. Amin. Baik. Jadi ada pada fi'lun madhi ada dua yang dhamirnya mustatir. Yaitu yang pertama, yang dhamir huwa, misalkan kataba dulu, dan yang dhamirnya hiya, katabat. Kalau fataha, fatahat. Gitu ya. Itu dhamirnya mustatir. Wadih? Wadih. Masih bingung nggak, Om? Ini ditulis dong, Ustaz, aslinya gimana? Memang aslinya sejak awal gini. Gitu ya. Ya Ustaz. Jadi ini dhamirnya. Pertanyaannya salah ya. Ya nggak salah, Om. Nggak masalah. Kalau orang nggak tahu mah nggak bisa disalahkan, Om. Baik, gitu, Om, ya. Sudah bisa difahami, Om, ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi fataha ini fi'lun madhin, kemudian fa'ilnya mana? Saya ulangi lagi, fa'ilnya mana? Domirun. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Gitu, Om, ya. Kalau ditanya mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Yang dimaksud adalah huwa, gitu, Om, ya. Baik. Bab, kata bab di sini kedudukannya sebagai apa, Ibu? Maf'ulun bihi. Santuna. Bab di sini sebagai maf'ulun bihi, keadaannya Mansub. maf'ulun bihi majrur atau marfu'? Mansub. Tadi kan kita sepakati maf'ulun bihi selalu mansub. Ini maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi Fathatun. wa alamatu nasbihi fathatun. Di sana makanya al-ba di sana baba bukan babu atau babi kan, ya? Iya. Baba. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Apakah dia hanya sebagai maf'ulun bihi saja? Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ahsantunna. Wa huwa mudhaf. Ya kan, Ibu, ya? Iya. Jadi bab di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. Dan dia juga sebagai mudhaf. Ya kan, Ibu, ya? Iya. Al-fasli kedudukannya sebagai Ilaihi. mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarhi kasrah. Hal min soal? Wadih? Wadih. Ahsantunna. Nastamir, karirna ba'di. Hamid menjawab ketika al-mudaris bertanya, "Man fataha bab al-fasli?" Hamid menjawab, "Ana fatahtuhu." Ma ma'ana ana fatahtuhu? Saya Saya yang telah membuka membukanya. semuanya. Saya yang telah membukanya, gitu ya. Ana fatahtuhu. Ana di sini ini bingung tidak, Ibu? Ismiyah. Ana. Ini jumlah ismiyah. Mubtada. Ana kedudukannya sebagai Mubtada. mubtada. Ahsantunna. Khobarnya mana? Fatahtu. Fatahtuhu semuanya ini. Fatahtuhu ini sebagai khobar.
Loh, Ustaz, ini bukannya fatahtuhu ini jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Iya, Oh, tapi di bagus. awal itu jumlah isim. Iya, Awalnya betul. Ini fatahtuhu, ini jumlah fi'liyah. Kedudukannya sebagai khobar. Kok bisa? Nah, kita ingat lagi sedikit flashback. Dulu kita sampaikan khobar itu bisa berupa satu ism saja. Ya kan Ibu ya? Khobar juga bisa berupa jumlah. Ya atau ya? Iya. ya. Khobar itu bisa berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Bisa juga berupa syibhul jumlah. Di sini khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Gitu Ibu ya? Iya. Baik. Kita sekarang lihat jumlah fi'liyahnya. Fatahtuhu. Ini ada fi'lun, fa'il, dan maf'ulun bihi. Sah? Loh, Ya. Sah. Baik. Fi'lunnya mana? Fatahah. Fataha. Fa'ilnya? Atta dhamirun muttasil. Ya kan Ibu ya? Atta itu dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia dalam keadaan rafa karena sebagai fa'il. Lalu maf'ulun bihinya mana? Hu. Hu. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ahsantun. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Enggak bingung Ibu ya, insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ahsantun. Nastamir. Al-mudarris kembali bertanya. Jadidna ba'di. Wa man fataha an-nawafidha? Waman fataha Nawafidah. Ma makna hadhihi al-jumlah? Dan siapa yang telah semua jendela. jendela-jendela. Dan siapa yang membuka jendela-jendela? Siapa yang telah membuka jendela-jendela? Ali menjawab, ana fatahtuha. Ana Ma makna? Saya yang membukanya. Saya telah membukanya. Ahsantun. Ini juga jumlah ismiyah kan Ibu ya? Iya. Jumlah ismiyah tapi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ana sebagai mubtada, jumlah fi'liyah fatahtuha itu sebagai khobar. Fatahtuha itu fatahanya fi'lun, kemudian atta itu itu atta sebagai fa'il fi mahalli raf'in. Ha itu sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Baik. Enggak bingung ya insyaallah? Ini rangkaiannya sama persis seperti sebelumnya. Baik. Nastamir. Karirna ba'di. Al-mudarris kembali bertanya. Man kasara hadzal maktaba? Man Man kasara hadzal maktaba? Ma makna hadhihi al-jumlah? Siapa yang telah mematahkan meja ini? Siapa yang telah mematahkan meja ini? Mungkin kalau di sekolah-sekolah biasa itu jarang ya meja, bangku, kursi itu patah-patah. Tapi kalau di pesantren itu biasanya tangannya kuat-kuat tuh. Tangan besi semuanya. Keran itu hampir setiap pekan itu pasti ada yang diganti om. Hampir setiap hari malah. Nah, apalagi kalau kerannya cuma keran plastik gitu, waduh, nggak tahan lama. Baik, Samir. Di sana ada lanjutan pertanyaan dari Al-Mudarris. A'anta kasartahu ya Hashimu? Ma makna? Apakah kamu yang telah merusaknya wahai Hasim? Ya Hasim. Ya Hashim, na'am. Apakah kamu yang telah mematahkannya atau merusaknya? Wahai Hashim. Baik, di sana man kasara hadzal maktaba. Baik, saya tanya Ibu, kasara kedudukannya sebagai fi'il. Fi'lun. Fi'lun. Fi'lun madhi. Ya kan Ibu ya? Fa'ilnya mana? Atta. Fa'ilnya mana? Atta.
kasaro. Ini yang domir kasaro. mustatir. Oh, Yang atas. Kasaro yang awal. Oh, yang Domir atas. mustatirun. Domir mustatir. Domir Mustatirun. Nggak bingung Ibu ya? Sekarang Nggak. alhamdulillah. Jadi kasaro ini fa'ilnya berupa domir mustatir. Takdiruhu Huwa. Takdiruhu huwa. Ini fi'lun dan fa'ilnya sudah ketemu. Maf'ulun bihinya mana? Hadza. Hazal maktabah. Ya satu-satu, nggak boleh diborong gitu. Hadza aja. Hadza. Yang benar, al-maktabah atau hadza? Hadza. Al-maktabah badal. Hadza atau al-maktabah? Hazal. Al-maktabah atau hadza? Hazal. Masya Allah. Lebih haza. Maktabah. Maktabahnya badal ya. Maktabah. Santuna. Maf'ulun bihi haza ya. Hadza. Oh, kan man kasaro hadza, kalau misalkan tidak disebutkan al-maktabah sudah sempurna ya kan Ibu ya? Iya. Man kasaro hadza, Betul. siapa yang mematahkan ini kan gitu. Berarti maf'ulun bihinya hadza, ya kan Ibu ya? Iya. Sah? Betul? Betul. Hadza ini ism isyarah, ismul isyarah Ma'rifah. mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. nasbin. Limadha fi mahalli nasbin? Ulun bihi. Maf'ulun bihi. Karena sebagai maf'ulun bihi. Jangan Ibu ya? Hadza ini sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Al-maktabah Badlun. Badal. badalun mansubun. Badal mansub karena badal itu selalu mengikuti ism sebelumnya ya kan Ibu ya? Kalau hadza tadi dalam keadaan nasab maka badalnya juga mansub. Jadi al-maktabah badalun mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Masih ada yang bingung tidak? Halo? Insya Allah nggak bingung ya. Kemudian kasaro hadzal maktabah ini jumlah fi'liyah dalam keadaan rafa' Ibu sekalian. Kok bisa? Khobar. Nah, ini kasaro hadzal maktabah ini dalam keadaan rafa' karena sebagai khobar dari man. Man itu mubtada. Kelihatan pada mungkin di sini nanti anta kasartahu, anta ini mubtada, kasartahu jumlah fi'liyah sebagai khobar. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik, naslam ya. Karena ba'di. Hashim mengelak. La inni ma kasartuhu. La ini Ma makna? Tidak. Saya tidak merusak meja ini. Saya tidak mematahkan. Saya benar-benar tidak mematahkannya. Itu ya. Misalnya inna kemarin selain menasobkan ism setelahnya fungsinya untuk penekanan makna. Ya kan Ibu ya? Litaukid. Penekanan makna. Saya benar-benar tidak mematahkannya. Dan di sana juga ada ma an-nafiyah, betul? Iya. Ma kasartuhu. Iya. Baik, ini ma kasartuhu. Ini ma kasartuhu ini aslinya juga jumlah ismiyah. Ada Iya. inna. Kemudian ismu innanya mana Ibu? Domir mutasil ya. Alia ya mutakallim itu domir mutasil fi mahalli nasbin kan dalam keadaan nasab. Ya kan namanya? Ismu inna. Tayyib. Ma-nya harf nafyin la mahalla laha min al-i'rab. Kasartuhu ini jumlah fi'liyah, sah? Kasartuhu ini jumlah fi'liyah. Ada kasaro itu fi'lunnya. Kemudian tu itu dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian ha misalnya dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini kasartuhu. Enggak bingung kan Ibu ya? Khobar inanya yang mana Ustaz? Ya khobaru inanya jumlah fi'liyah. Oh gitu. Maka sartu. Ya sebagaimana khobar dari mubtada itu bisa berupa jumlah, maka khobar inna juga bisa berupa jumlah.
Gitu ya. Berarti dari kasartu. Oh, kasartuhu itu ya, Ustaz. Ma kasartu. Ma kasartu. Kasartu. Baik. Hal min soal? Ada pertanyaan lagi? La yujad. Nastamir. Al-Mudarris kembali bertanya. Nggak melanjutkan menginterogasi lagi. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Zakaria pakai zai om ya? Bukan pakai jim. Zakaria. Za. Usman. Baik. Nukarir marratan ukhra. Kita ulang sekali lagi. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkah. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apakah Zakaria, Hamzah, Utsman, Zakaria, Hamzah dan Utsman perlu pergi Telah kembali ke Mekah. Raja'a kembali dari Mekah. dari Mekah. Aku kembali dari Mekah. Santun. Gak bingung namanya insyaallah cara mana? Halo? Insyaallah. Baik. Di sini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Fi'lunnya mana? Roja'a. Raja'a. Santun. Raja'a itu adalah fi'lun. Fa'ilnya mana? Zakaria atau wa Usmanu. Zakaria itu fa'il. Fa'il dalam keadaan apa? Rofa. Marfu. Fa'ilun marfu. Jadi Zakaria itu fa'ilun marfu. Masih putus-putus om sekarang? Enggak. Enggak om ya? Suara saya putus-putus tidak? Tidak. Zakaria. Nah. Zakaria ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatun muqaddarah. Baik. Di sana dulu kita di semester 1. Kita dulu di semester 1 sempat mempelajari yang namanya ism maksur. Masih ingat Ibu? Ism maksur adalah ism yang diakhiri alif. Ya. Ism yang diakhiri alif. Ism yang diakhiri alif, tanda i'rabnya itu tidak nampak. Ya atau ya? Iya. Termasuk di sini Zakaria. Ini marfu' sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'. Tanda rafa'nya apa? Alamatun dhammah. Dhammah tapi muqaddarah, tidak nampak. Gitu Ibu ya? Iya. Dhammah muqaddarah. Dhammahnya tidak nampak karena memang alif tidak bisa diharakati. Kita gitu Ibu ya? Iya. Alal alif. Jadi dhammahnya itu di atas alif sebenarnya. Jadi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Alif. Di atas alif. Kenapa kok nggak ditulis? Karena memang alif nggak bisa diharakati. Kalau istilah i'rabnya nanti at-ta'andur. Karena memang udzur, memang tidak bisa diharakati. Gitu ya? Kemudian Hamzatu wa Utsman ini sama-sama ism ma'tuf ala Zakaria. Gitu ya, Bu? Iya. Jadi mengikuti Zakaria, ism ma'tuf setelah kata sambung wa atau yang lain, kata sambung yang lain, ada thumma, ada fa ya. Disebut ism ma'tuf. Ism ma'tuf itu selalu mengikuti kata sebelumnya, kata sebelum kata sambung. Zakaria di sana fa'il marfu' kan Om ya? Iya. Iya. Zakaria tadi fa'ilun marfu'. Maka setelah wa itu mengikuti Zakaria, sama-sama marfu'. Hamzatu Utsmanu. Gitu ya, Bu ya? Iya. Tapi kenapa di sini kok tidak tanwin padahal tidak ada alnya?
Mamnu minar sorf. Mamnu'un min as-sarf. Limadha mamnu' min as-sarf? Hamzah dulu. Hamzah. Ini bi'illah wahidah atau illatain. Karena satu sebab atau dua sebab? Dua sebab. Dua sebab. Mada? Karena nama Al-alam. Arab ya. Kalau bukan Arab. Masa non Hamzah Arab. nama? Masa alam. Hamzah? Diakhiri tamar tapi laki. Ini al-alamiyah wa ta'nis. Iya, Ada dua ada sebab. taknis di belakang. Ini karena dia ism alam dan mu'annas. Mu'annas lafdhon, mu'annas secara lafaz meskipun secara makna laki-laki. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Al-alamiyah wa ta'nis. Sedangkan Utsman limadha mamnu' min as-sarf? Karena satu sebab atau dua sebab? Dua Nama sebab. dan Dua azam. sebab. Karena dua sebab apa dan apa? Al-alamiyah Sama azam. Akhiri alif wa ziyadatu wa alif wan nun. Ada Jadi karena alif dia dan ism nun. alam dan ditambah akhirannya alif dan nun. Alif dan nun. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya, Ustaz. Tayyib. Min Makkata ini jar dan majrur, sah? So. Ya. Nah, jar dan majrur ini terkait dengan roja'ah. Tayyib Makkata ini ism majrur. Ism majrur wa alamatu jarrihi Fathah. Ya. Makkata ismun majrurun wa alamatu jarrihi Fathatun. Fathah. Sorry. Limadha ma alamatu Ghairu jarrihi munsharif. fathah? Li'annahu Ghairu ism ghairu munsharif atau mamnu'un min as-sarf. Karena satu sebab atau dua sebab? Dua sebab. Di tempat. Dua sebab. Al-alamiyah Nama tempat sama wa ta'nis. Kota. Oh iya. Al-alamiyah wa ta'nis. Karena alam mu'annas. Ya kan Ibu ya? Iya. Gak bingung kan, ya? Sambil murajaah, ya? Iya. Tayyib. Di rangkaian ini ada maf'ulun bihinya tidak? Kalau mau fi mahal Jangan. nasbin min makata. Keluar. Ghairu sorif kalau mau dibikin. Tayyib. Dalam bahasa kita, roja'a, pulang. Pulang itu Lazim. Oh iya. Maka tadi. butuh objek Lazim. tidak? Tidak butuh objek. Saya Tapi pulang. bisa. Saya pulang. Kalau di bahasa Indonesia. Kalau memulangkan, iya. Iya. Kalau memulangkan itu butuh objek. Kalau pulang butuh objek tidak? Tidak. Saya pulang. Tidak. Oh, keterangan aja sih, Ustaz. Saya pulang ke rumah. Oh, bukan Iya. nggak butuh. Tadi Objek ghairu gitu ya. ghairu sorif min makatanya fi mahalin nasbin. Tayyib. Aslinya roja'a ini Lazim. fi'lun lazim, tidak membutuhkan objek. Gitu ya, Bu ya? Oh. Tidak Iya. membutuhkan objek. Objek. Sampai di situ saja. Nggak usah dibahas min makata, nanti bingung banget. Iya. Gitu, ya? Belum Tayyib. saya. Gitu, ya? Roja'a ini fi'lun lazim, tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Wadih? Wadih. Tayyib. Nastamir. Hamid menjawab ketika Al-Mudaris tadi bertanya, Aroja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah? Wa Hamid menjawab, karirna ba'di. La ma raja'u. La ma raja'u. Ma ma'ana? Tidak. Mereka belum kembali. Tidak kembali. Tidak pulang. Tidak, mereka belum pulang. Gitu, ya? Tidak, mereka belum pulang. La ma raja'u. Ma itu ma apa, Ibu? Nafi. Manafi. Ma nafiyah yang kita pelajari di bab yang lalu. Tayyib. Ma an-nafiyah. Raja'u ini jumlah apa? Fi'liyah. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Iya. Berarti ada fi'lun dan fa'il. Iya. Ya, Ustaz. Mana fi'lunnya? Roja'a. Roja'a itu fi'lun. Ya kan Ibu ya? Fi'lun madhin, Iya. mabni. Semua fi'lun madhi itu mabni sebenarnya. Tapi di sini mabni 'ala dhamm, bukan 'ala al-fathi. Di sana huruf terakhirnya dhammah, ya kan Ibu ya? Iya. Kenapa kok huruf terakhirnya dhammah, bukan fathah? Bukannya aslinya roja'a? Bersambung dengan wawu. Litisalihi biwawil jamaah. Litisalihi biwawil Karena bersambung dengan wawul jamaah itu.
Kalau dipaksakan tetap fathah kan Roja. Nggak enak. aneh dan berat Roja. diucapkan. Rojau, roja, roja, au. Kan, ya? Nah, susah dan berat diucapkan. Jadi Jangan itu Ibu ya. roja. Roja'un. Jadi kalau setiap fi'lun madhi yang bersambung dengan wawul jamaah pasti huruf terakhirnya jadi dhammah. Doma. Oh iya. Baik. Fa'ilnya mana? Itu domir. Waw. Wawu jamaah. Al-waw atau wawul jamaah. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun Fi fi mahalli raf'in. Limadha fi mahalli raf'in? Fa'ilun. Fa'il karena kedudukannya sebagai fa'il. Tidak ada maf'ulun bihi. Limadha? Lazim. Fi'il lazim. Li'anna al-fi'la lazim. Gitu ya. Karena fi'il roja'a ini fi'lun lazim, tidak butuh objek, tidak butuh maf'ulun bihi. Sah? Oh. Mafhum? Wadih, Ummahat? Insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Halo? Halo, ada orang? Ya, nah, Ustaz. Ada pertanyaan Ibu? ya, Ustaz. Mama. Baik. Nastamir. Karena ba'ni. Abbas bertanya, memanggil Ustaz. Baik. Karena ba'ni, ya Ustazu. Ya Ya Ustaz. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Rojat tulabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Marratan ukhra. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Kharajat tulabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Wahai Para Ustaz, mahasiswa para siswa yang baru telah keluar dan mereka pergi ke ruang kepala sekolah. Rahmanakunna. Para siswa baru telah keluar dan pergi ke kepala sekolah. Baik. Ini di sini mungkin rangkaiannya agak sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Saya tanya, kharajat tullabul jududu ini jumlah fi'liyah, fi'lunnya? Kharaja. Fa'ilnya mana? At-tullabu itu sebagai fa'il. Gitu ya, Bu ya? At-tullabu sebagai fa'il. Ini berbeda dengan tadi man fataha afan. Naam, man fataha babal fasli. Ya kan Ibu ya? Iya. Fataha tadi fa'ilnya dhamirun mustatir. Betul? Betul. Tapi kalau di sini fa'ilnya berupa ism dhahir. Nampak ini? At-tullab. Bukan dhamir mustatir. Jadi fa'ilnya dari kharaja atau kataba atau fataha ini yang aslinya huwa ya. Itu fa'ilnya boleh berupa dhamirun mustatir, boleh berupa ism dhahir. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak maksud saya? Enggak, Ustaz. Enggak, Om ya. Jadi fa'ilnya boleh berupa dhamirun mustatir, boleh juga berupa ism dhahir. Seperti di sini kharajat tullabu. At-tullabu kedudukannya sebagai fa'ilun marfu'un. Ya kan Ibu ya? Wa alamatu raf'ihi dhammah. Lalu mungkin ada pertanyaan, lalu kapan kita menggunakan misalkan fa'ilnya dhamir mustatir? Lalu kapan kita menggunakan ism dhahir? Kan gitu, Mas? Biasanya dhamir itu digunakan ketika sudah diketahui maksudnya. Biasanya, kecuali kalau bertanya, betul-betul bertanya di awal seperti man fataha babal fasli tadi. Tapi kalau misalkan dalam pengkabaran seperti ini, itu kalau digunakan dhamir ketika
Sudah diketahui. Seperti di sini kalimat setelahnya wadhahabu. Ya kan Ibu ya? Iya. Dhahabu fa'ilnya berupa dhamir karena sudah diketahui siapa yang pergi maksudnya. At-tullab. Ya kan Ibu ya? Iya. Seperti itu Ibu ya? Iya. Wajahabu. Lalu di sini Ustaz, mungkin ada yang tanya lagi. Ustaz, di sini fa'ilnya kan jamak. Kenapa kok khoroja bukan pakai khoroju? Maaf manut ya ini. Fi'il. Fi'lun itu memang aslinya khoroja. Gitu kan, Mas? Sedangkan kalau misalkan ada wawul jamaah itu biasanya kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Nggak perlu disebutkan fa'il dua kali padahal fa'il yang sama. Misalkan khoroju at-tullabu, berarti ada dua fa'il dan maksudnya sama. Bingung tidak maksudnya? Iya. Kharajatul labu. Kalau misal ini ada tidak mungkin yang berpikir seperti itu tadi? Ustaz, ini kok fa'ilnya jamak, tapi fi'lunnya cuma khoroja gitu saja. Bukan khoroju. Jadi kalau misalkan wawul jamaah kita tambahkan wawul jamaah itu kedudukannya sebagai Fa'il. fa'il. Sedangkan at-tullabu juga fa'il. Ya, berarti pengulangan hal yang sama, ya kan Ibu ya? Maksudnya sama. Jadi kalau ada fa'il kalau fa'ilnya berupa isim dhahir seperti ini, maka tidak perlu disebutkan dhamirnya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Kalau fa'ilnya berupa isim dhahir seperti ini, maka tidak perlu disebutkan dhamirnya. Dari kharaja at-tullabu. Gitu ya, Bu ya? Wadah? Baik, sudah ada nih, Bu ya? Sudah. Ustaz. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Bu. Iya. Afan ini belum selesai. Untuk tugas ini sepertinya kita pekan depan saja, tapi maksudnya tugas tulis di sini, Om ya. Tugas tulisnya pekan depan. Tapi saya harap untuk pekan ini, karena nanti di bab ini bab 6, Om ya. Ini bab 5. Bab 5. Ini bab 5, taib. Palan. Bab 5 itu sudah kita hafalkan Ibu ya? Alhamdulillah sudah mengumpulkan semuanya tugas hafalan kecuali yang belum. Nanti untuk tugas hafalannya dilanjutkan Ibu ya? Dilanjutkan pelajaran ke-6. Di sana tidak banyak pelajaran ke-6. Ada khudh itu kata perintah. Ada fariha, ada zada, kawa, ini fi'lun semuanya. Lalu syaba'an ini sifat. Jaw'anu muannasnya jaw'a. Lalu suratun, qit'atun, syaqqatun wa imaratun. Kemudian ada asalib, ada 3. Ara'aita hamidan? Na'am ra'aituhu. Sami'tu annahu maridun. Baik, ini dihafalkan Ibu ya? Iya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita agak ngebut kosakatanya ini. Kenapa? Karena bab 7 itu kosakatanya banyak sekali. Nanti mungkin bab 7 itu perlu 2 kali setoran mungkin Ibu. Dibagi 2 biar nggak memberatkan. Jadi pekan ini bab 6 kita hafal Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Ada pertanyaan Ibu tentang tugas? Enggak. Untuk 6 Ustaz, Afan yang tugas tulis itu apa ya, Ustaz? tugas Saya tulis Saya belum kemarin. tugas tulis kemarin nggak ada kan Ibu ya? Nggak ada. Tulisannya di Zoom itu di apa classroom ada tugas tulis gitu. Kalau tugas tulis sebelumnya, pekan sebelumnya. Yang di bab 5 itu ada perintah gitu loh, Ustaz. Bab 5 tulis apa itu ya? Bab 5 belum ada. Bab 5 yang tulis belum ada. Pelajaran ke-5 belum ada yang tulis. Yang hafalan ada. Hafalan aja ya, Ustaz ya? Hafalan aja. Oh ya sudah. Yang tulis baru sampai 4 kemarin. Jadi pekan ini menghafal saja tugasnya Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk yang belum sempat mengumpulkan, disusulkan nggak masalah. Nasallallahu murana jami'an. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita
pelajari dan bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga yang sakit dari kita dan keluarga kita semuanya segera diberi kesembuhan, dan yang sedang ditimpa musibah dan ujian semoga segera diberi solusi yang terbaik. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.